Ketua kelas ini. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu yuk. Berdiri. Kita kalau nyanyikan lagu berdiri. Ceritanya bisa hiduplah Indonesia Raya, Indonesia Raya, satu di sana aku berdiri dari Tanjung Ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah lagu, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangga jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku
Itu bisa minta turunan atas kalau sebelum memulai kita bakal dulu Pancasila yuk. Yuk, 2, 3. Pancasila satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kewakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa semua ya Pancasila? Sila ada berapa? 1 sampai 5. Ada berapa silanya? 5. Gambarnya Pancasila, sila pertama ada apa? Yang kedua? Ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Kalau Pancasila yaitu burung Garuda. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang norma dalam kehidupan yang menurut Pancasila. Sudah belajar semua kalian? Sudah. Macam-macam norma dalam kehidupan. Yang pertama, hakikat norma. Norma merupakan kata yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu norm, yang memiliki arti patokan, pedoman, atau pokok kaidah. Sedangkan menurut KBBI, norma memiliki arti sebagai aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang dalam masyarakat. Jadi norma itu mempunyai nilai, mempunyai aturan yang ada di dalam kelompok masyarakat. Contoh norma itu sendiri adalah norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Jadi norma itu seperti halnya kita bermasyarakat, kita harus memiliki sopan santun, kita harus memiliki etika dalam berkawan, dalam sekolah, norma kepada gurunya, norma kepada teman-temannya, dan juga di lingkungan sekolah.
Macam-macam norma yaitu norma agama. Norma agama itu aturan atau panduan bagi umat beragama menurut agama masing-masing yang berisi perintah, larangan, dan anjuran. Contohnya gini, larangan atau tidak membunuh sesama umat manusia, menghormati keyakinan atau agama yang lain. Misalkan di sini ada yang kecuali Islam, ada orang yang kemana atasnya ya? Ya, kita harus menghormati mereka sesama umat beragama. Sama halnya juga Kevin dan Natasha harus menghormati teman-temannya yang beragama Muslim. Tidak boleh saling mengejek antara agamanya ya, tidak boleh ya. Itu perbuatan tidak terpuji, tidak mengikuti norma yang ada di Pancasila. Kalau norma agama itu masuknya ke dalam Pancasila sila keberapa? Kenapa? Kenapa sila pertama? Kenapa Deris? Ya karena di dalam sila pertama itu kemanusiaan, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu kita sebagai umat manusia memiliki beraneka ragam agama dan kita harus bisa menghormati agama yang dianut oleh teman-teman kita, orang lain. Itu namanya norma agama. Yang kedua ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan yaitu aturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia. Seseorang dapat menilai perilaku mana yang baik atau yang buruk berdasarkan hati nuraninya. Contohnya gini, bersikap jujur, menghargai sesama manusia, memilih tidak melakukan perilaku buruk seperti mencuri atau memfitnah orang lain dan sebagainya. Jadi norma kesusilaan itu kita sebagai manusia tidak boleh berbohong, tidak boleh mencuri, tidak boleh memfitnah, tidak boleh berantem. Itu norma kesusilaan. Ada di dalam Pancasila sila berapa? Ada yang tahu norma kesusilaan? Tidak boleh berbohong, tidak boleh mencuri, berkata jujur, bersikap baik. Itu ada di sila berapa? Norma kesopanan. Yang ketiga, norma kesopanan adalah aturan hidup yang timbul dari pergaulan sesama manusia. Norma ini biasanya menjunjung tinggi sebuah kebiasaan yang telah disepakati dalam sebuah masyarakat sehingga bersifat khusus atau regional. Jadi norma kesopanan itu kita hidup berdampingan dengan sesama kawan, dengan sesama manusia di masyarakat. Kita harus memiliki sifat sopan santun sama manusia. Apalagi terhadap orang yang lebih tua. Nah, norma sopan santun, norma kesopanan itu ada di dalam sila keberapa? Di dalam Pancasila. Norma kesopanan. Dua. Yang ketiga, yang keempat ada norma hukum. Norma hukum berlaku di dalam suatu negara dan dibentuk oleh lembaga yang berwenang. Norma ini bersifat memaksa atau melindungi kepentingan manusia di dalamnya, termasuk dalam lingkungan sosial serta tata tertib yang berlaku. Norma hukum ini contohnya gini.
Nah, jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus taat pada hukum, tidak boleh menyelewengkan hukum. Norma hukum ada di dalam Pancasila dan Sila berapa? Ada di dalam sila kan? Kenapa? Kenapa ada di dalam sila keempat? Kenapa? Karena di dalam sila keempat itu ada norma hukumnya. Kita harus taat. Oh ini ya, yang kaya. Oh, di dalam sila keempat apa bunyinya? Karena di dalam sila keempat itu ada norma hukumnya. Kita harus taat kepada hukum negara. Yang kedua ada norma adat istiadat. Norma ini bersifat turun temurun, yang artinya cara mengaplikasinya tidak bersifat sama di seluruh daerah, namun menyesuaikan pada kebiasaan tiap daerah yang pada umumnya bersifat variatif. Misalnya gini, orang Batak tidak boleh menikah dengan sesama warga, atau orang Bali tidak boleh menikah dengan sesama warganya. Misalkan kalau di agama Kristen tidak boleh menikah dengan sesama kalau kita dalam sama kita Katolik ya, tidak boleh menikah dengan tidak boleh menikah dengan, kalau nama Islam tidak boleh menikah dengan darah kandungnya. Itu norma adat istiadat. Kalau agama Islam berarti tidak boleh menikah kan? Darah kandung, dan tidak boleh harus memakai adat istiadat yang ada, memakai adat istiadat yang ada. Itu ada di dalam Pancasila sila berapa? Norma adat istiadat. Karena apa? Norma adat istiadat di dalam sila berapa? Karena di dalam sila ketiga punya persatuan Indonesia, yang dimana kita sebagai warga Indonesia beraneka ragam suku, bahasa, dan agama. Itu di dalam Pancasila kita harus bersatu padu. Kita harus membentuk Bhinneka Tunggal Ika, bercerai-berai, bersatu padu. Jadi kita bersatu, kita teguh, bercerai kita sudah.
Siapa yang tahu boleh tunjukkan Denis? Tahu siapa yang? Denis tidak boleh ikut bermain lagi, oke? Perhatikan cluenya. Cluenya huruf tengah. Huruf tengah kalimat. Paham huruf tengah kalimat? Denis tidak boleh ikut bermain. Perhatikan cluenya huruf tengah kalimat. Saya pergi ke sekolah, huruf depannya saya pergi ke sekolah, huruf tengahnya saya pergi ke sekolah, huruf tengahnya ya. Kevin tidak boleh bermain. Perhatikan cluenya bisa berubah ya. Cluenya bisa berubah. Cluenya dua huruf belakang. Dua huruf belakang. Sekolah huruf belakangnya Putri, Kevin, dan Denis tidak boleh ikut bermain. Perhatikan cluenya sekarang huruf depan. Ojo bahasa depannya. Huruf depannya. Kalender huruf depannya. Huruf depannya. Meja huruf depannya. Meja huruf depannya. Jendela huruf depannya. Sudah dijawab sama-sama. Cluenya huruf belakang. Kayaknya kalau huruf depan sudah bisa semua ya, harus semua ya. Cluenya huruf belakang. Kacamata huruf belakangnya C. Bendera huruf belakangnya A. Huruf belakangnya kalender huruf belakangnya dapat belum? Udah apa tidak boleh bermain? Bermain apa lagi ya? Semangat dulu yuk. Semangat. Semangat. Kita main siku sakit sikat lagi yuk. Persiapkan alat tulisnya. Siku sakit
Siku sakit, sakitnya perut. Sikat. Siku, 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 sakit, sakit, sakit. Sikat.